Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman, Saling Sapa Jalan-Jalan. Saat ini kami berada di area Dwarapala Singasari. Sejak tanggal 25 kemarin ada ekskavasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di area Dwarapala ini. Mari kita berbincang-bincang dengan Mas Widi, agen dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Mas Widi sebagai kepala teknis ya untuk ekskavasi di sini. Sudah dikatakan sebagai Ketua tim ekskavasinya ya. Jadi untuk ekskavasi kali ini tujuan sasaran yang ingin diperoleh BPJP apa ini? tentu sebagai BPJP sebagai institusinya bagian pelindungan pengembangan manfaatan, tentu ada fungsi yang harus kita kerjakan di situ ya. Kemudian terkait dengan ekskavasi ini berkaitan sebenarnya ke arah bagaimana informasi yang kita harus menambah informasi terkait keberadaan area Dwarapala ini. Makanya dengan metode ekskavasi ini, data itulah yang kemudian akan menjadikan kita nambah data, kemudian data itu akan kita sampaikan kepada masyarakat sebagai adanya informasi tambahan tentang keberadaan Dwarapala Singasari yang katanya itu kok bolak-balik gitu ya. Coro-corone kok kudune jejeran kok koyo kok rada kurang srek, terus rada kaya ono mungkin salah dino sing jengkel gitu kan. Wah, pore ini gini. Jadi enggak pada apa namanya pattern yang ada. Iya, karena selama ini warga Kota Malang sendiri juga penasaran ya dengan posisi keberadaan area ini yang di sebelah selatan kan di baratnya Gapura. Ya. Sedangkan yang di sebelah utara di depannya Gapura. Jadi untuk mencari informasinya harus dicari fondasi atau semacamnya gitu. Ya, karena kebetulan kita punya data existing. Jadi data ketika kita lihat sekarang keberadaannya seperti yang Mas bilang, ada dua Dwarapala yang secara posisi kok tampaknya berbeda. Ada struktur yang ada di selatan, lalu kemudian di sebelahnya barat itu ada Dwarapala yang menghadap ke utara. Itu existing pertama. Lalu existing yang di sebelah utara, dia ini struktur nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Struktur utara juga kelihatan. Yang kelihatan hanya Dwarapala yang menghadap ke timur, agak serong nih timur. Nah, di peta di foto Belanda lama, Dwarapala yang pis itu di belakangnya tampak ada selubung. Iya. Nah, di sana ada situ ya di foto Belanda. Nah, kemudian di existingnya kok nggak ada. Lalu kita gali, ternyata di bawahnya ada. Kita gali sampai dalam, kita gali yang utara itu masih dalam sampai 2,5 meter. Itu struktur itu masih berlanjut bahkan sampai 16 lapis dan habis. 16 lapis. Ini Dwarapala ini berarti sama dengan foto Belanda pada waktu itu, ada struktur di situ. Nah, kalau di sana dia Dwarapala selatan itu ada di barat struktur, kalau yang ini ada di timur struktur. Ya, sesuatu yang aneh. Itu nanti data-data itu kemudian akan kita kompilasikan, mau kita lihat polanya seperti apa Dwarapala pada umumnya, itu untuk melihat keberadaan Dwarapala ini. Itu yang utama dari kajian kita kali ini. Kalau fungsi Dwarapala sendiri sebetulnya apa? Secara umum dia penjaga pintu gerbang.
Bisa kalau di candi ya bisa di komplek percandian, bisa kalau yang lebih luas bisa pada komplek. Iya. Ya teman-teman, info masyarakat sekitar Singosari sejak dahulu memang ada terceritakan bahwa saat pengerasan jalan di antara Batur Dwarapala ini menggunakan batu bata kuno atau batu candi untuk pengerasan seperti aspal dahulu. Bisa jadi mungkin informasi ini benar, mengingat bahwa batu-batu yang ada di sini sudah tidak lagi ya untuk susunan sebagai gapura. Nah, untuk ini memang diperlukan kajian-kajian secara resmi dari BPJB. Gitu. Mengenai fungsi tadi yang dijelaskan Mas Widi adalah Dwarapala sebagai pintu gerbang arah masuk. Ini kemungkinan untuk wilayah yang dijaga Dwarapala ini di sebelah barat atau timur? Nah, itu yang dari hasil kajian kita kan, ini kita di lapangan ini kan sifatnya masih mengumpulkan data. Iya. Nanti data itu kita olah, kita kompilasi di balik meja kan. Iya. Itu belum bisa kita berasumsi. Andai kata berasumsi pun ya itu tadi, mosok Dwarapala yang satunya di belakang tidak pada tempat yang sama. Jadi artinya kalau Dwarapala menjaga gerbang harusnya kan sama-sama tuh, kalau nggak di timur gerbang, Iya. di timur gate, dia juga di barat gate dengan posisi yang sama. Kalau ini kan beda, yang satunya yang selatan berada di barat gate, yang satunya berada di timur kaki gate sebelah utara. Iya. Itu yang posisi itulah yang nanti akan kita, keberadaan exiting inilah yang kemudian kita olah sesuai dengan pola yang umum pada percandian atau komplek-komplek yang memiliki Dwarapala. Iya. Bisa ke arah timur, bisa juga ke arah barat, karena sebelahnya timur kita juga banyak temuan di sana, apalagi ada Candi Singosari, Percandiannya ya. terus percandian dari tinggalan catatan Belanda kan di sana juga ada. Ya. Nah, sementara yang di sana itu kan salah satunya percandian Puslit itu juga di makam Kadipaten juga ditemukan. Terus data teman-teman waktu zonasi Singosari itu juga ditemukan beberapa tinggalan cagar budaya, objek juga cagar budaya yang ada di wilayah sebelah baratnya. Ya. Kan? Itu yang akan kita olah nanti. Iya. Ya, sebagai informasi juga nanti bisa dilihat bahwa arah hadap kedua arca ini tidak sama. Jadi yang sebelah selatan menghadapnya ke arah utara, sedangkan yang di utara ini menghadapnya ke timur. Artinya secara konsep berhadapan-hadapan atau bisa ke satu arah, seperti halnya candi ya. Ya. Kalau Dwarapala fungsi di candi sama dengan arah orientasi hadap candi ya. Iya, kayak di candi, kalau di Jawa Tengah ya, di Candi Pelausan misalnya, di Candi Pelausan itu juga Dwarapalanya ada di situ. Terus Candi Pelausan malah dia berhadapan-hadapan. Iya. Terus Candi Sewu itu juga ada gitu. Posisinya ada yang benar kata Mas Rizko, bahwa ada yang konsep berhadapan-hadapan, ada yang konsep jejeran tapi menghadap kepada sesuatu hal yang dijaga. Jadi di baliknya sana itu ada yang dijaga. Ya. Yang jadi penasaran teman-teman juga itu adalah posisi jari yang arca sebelah utara. Dia dua jarinya berbentuk V begini. Ya, ini kita tahunya memang adalah ini posisi mudra, tapi maknanya sendiri apa, Mas? Begitu. Wah, kalau sikap mudra kan berkaitan dengan memang ada pattern kan gitu. Ya. Tapi memang banyak asumsi di situ ya. Saya juga nggak berani, tapi bisa jadi ada semacam dua yang berbeda tapi sebenarnya satu gitu. Ada semacam itu ruap ini kan. Jadi bisa jadi itu, tapi kita tidak tahu secara pastinya, karena konsep pemikiran di masa lalu kan kita belum harus menelusuri itu dengan jejak-jejak penelitian dan jejak-jejak naskah mungkin atau pattern-pattern tertentu gitu. Karena beberapa temuan Dwarapala seperti ini kan juga kemungkinan masih ini ya, Bisa jadi berkaitan dengan yang dua itu ya. Ya, mungkin lah ya. Bisa jadi ya. Ya masih bisa kita diskusikan lagi lah terkait dengan apa sih sebenarnya makna dari. Yang jelas bukan nomor urut partai itu ya. Wah, Tiba-tiba jangan partai. gitu lah. Itu tergantung
apa namanya interpretasi dan harapan orang yang mau menggunakan apa sih makna ini gitu kan. Karena kemarin sempat digunakan. Kalau posisi gajah sendiri kan ada juga banyak patung Dwarapala yang posisinya Betul. seperti Rejopan Dom gitu. Betul. Ini adalah yang unik, kedua gadanya adalah ke bawah. Apakah ada penjelasan mengenai posisi gajah ini? Oh, untuk posisi gada kalau misalnya kita punya pembanding ya apa ya, bisa dikata ada hubungannya dengan keagamaan gitu ya. Tapi saya belum berani ngomong lebih panjangnya karena saya juga belum mendalami secara pastinya, karena latar belakangnya ini kan juga kita belum tahu. Ya. Bukti-buktinya juga belum ada. Jadi yang jelas ya kondisinya seperti itu. Jadi saya nggak berani ngomong banyak terkait itu. Karena yang saya ngomongkan harus berdasarkan data itu tadi. Iya. Kalau dari BPCB sendiri untuk masyarakat dan komunitas-komunitas cinta sejarah cagar budaya di Malang untuk keberadaan Arca Dwarapala ini apa? Kebermanfaatnya tentu Iya. tentu kalau komunitas itu kan justru sebenarnya mitra kita, karena teman-teman komunitas saya beberapa mengenal itu teman-teman senang untuk berliterasi juga, sering diskusi macam-macam, bahkan dari teman-teman juga kita menemukan mendapatkan informasi potensi objek diduga cagar budaya yang tersebar yang selama ini kita tidak tahu, pemerintah tidak tahu, lalu berdasarkan belusukannya teman-teman itu kita dapatkan informasi. Hanya kemudian harus dipilah-pilah juga. Kalau dilihat, kalau mau ditambahkan, harus ada pemikiran jangka panjang juga. Ini nanti pelindungannya gimana, nanti pemanfaatannya gimana, ini pengembangannya gimana, harus mempunyai konsep yang berkesinambungan. Kalau hanya dibuka tok, nanti eman-eman, rusak dan sebagainya. Jadi itu tadi yang perlu dipahamkan kepada kita semua, termasuk pemerintah juga, masyarakat juga, tidak hanya senangnya itu kan menggali, terus kemudian beberapa tahun kemudian sudah lupa gitu. Tapi harusnya kalau sudah digali, prospeknya ke depan itu seperti apa, makanya ada diselamatkan, diamankan, itu dasarnya dulu ya. Nah bagi teman-teman komunitas tentu ya pertama menambah literasi, terus kemudian teman-teman komunitas juga bisa ikut membantu bagian dari bagaimana pemanfaatan sebuah situs, bisa nanti dihubungkan dengan budaya yang ada di sekitarnya, bagaimana kolaborasinya. Teman-teman komunitas itu yang minimal saya bilang sama-sama masyarakatnya, tetapi punya kelebihan di bidang ketertarikan, daya tariknya misalnya, terus literasinya, jadi paling tidak ikut membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Mantap. Kalau begitu kita langsung saja melihat ekskavasi di bawah Dwarapala ini. Ini mas, ini kenapa kita kotai? Jadi ini namanya kotak grid. Kotak grid ini ya, kotak grid. Kotak grid ini fungsinya untuk rekam data. Jadi ada data ketika nanti kemudian di kemudian hari ada peneliti, itu ada titik nolnya sebagai titik di mana kita mengawali segala macam bentuk pengukuran. Ini ada kotak grid, ukurannya 2x2. 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 2 meter. Ini yang kita gali itu berdasarkan nanti setiap grid itu kita kasih nama. Kalau ini penamaannya sesuai dengan arah orientasi. Kalau teman-teman masih ingat ya diagram Cartesius yang kita gunakan XY. Oh ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, tapi X itu diganti utara, terus yang sana, yang Y diganti selatan, itu saja. Sisi bujurnya ini Ya, utara selatan. utara itu. selatan. Lalu ya. Utara selatan itu sebagai fokus titiknya kita. Ini kita coba untuk mengupas ini. Awalnya kita menduga bahwa ini punya pedestal gitu. Iya, ternyata enggak ada. Ternyata ini mas, Ini. strukturnya kita tampak awalnya di sini tuh. Kita lihat loh, ada batu-batu tuh. Terus kemudian kita kupas makin lebar dan hanya kita menemukan struktur ini. Bahkan kita dalamkan 2,5 meter itu kedalamannya sampai bawah itu ada sekitar 16 lapis. 16 lapis. Nah, struktur stratigrafinya itu yang bikin kita kemudian meyakini memang ternyata ketika foto Belanda itu menunjukkan ada Dwarapala terpendam, Ya. itu karena memang benar ada kemungkinan ada aktivitas air di sini. Aktivitas air, Ya. aktivitas air, ya mungkin banjir ya, mungkin banjir. Di sana ada lapisan
pasir sama batu. Oh, Pasir sama batu. yang di kedalaman berapa? Ini kalau kita hitung sekitar kedalaman 1 meter itu sudah ada itu 1 meter. 1 meter. Oh iya itu ya, kelihatan Ya. perbedaannya. Nah, Iya, iya, iya. Nah, bagian atas tentu sudah mengalami keteraduan Iya. karena sudah tercampur macam-macam ya. Nanti di bawahnya sudah ada pasirannya, ada kerikilnya. Lalu ke bawah ada lagi. Jadi mungkin ada berapa kali banjir yang agak membawa material, lalu kemudian banjirnya dengan energi aliran yang cukup pelan, kemudian menimbulkan endapan-endapan. Nah, yang bagian atas itu endapan-endapan. Kalau struktur yang ini masih kemungkinan asli posisi Ya, strukturnya. Mas. Yang bagian udah runtuhan ya. Yang sebelah selatan unik Mas. Yang selatan gimana? Yang selatan itu Ya. strukturnya nggak sedalam ini. Yang di sana itu cuma meninggalkan 6 lapis terus 6 habis. lapis. Kalau di sini itu sampai 16. Yang di sana lebih unik lagi, cuma 2 lapis toh. Enggak sama ya? Beda. Itu apa? Nah, di sebelah sini juga kemungkinan sudah mengalami kerusakan juga. Karena data yang sebelah selatan kotak benar-benar kotak berukuran 4,9 kali 4,9 meter. Kalau ini dari bidang selatan ke bidang utara, karena yang tersisa itu hanya itu. Bidang itu kita ukur ukurannya 4,8. Kemungkinan pengaruh ukuran itu kan masalah kemelesakan, terus pergeseran, strukturnya kan mengalami pergeseran. Ini contoh yang sebelah sini. Ini kan benar-benar runtuh. Iya. Dan stratigrafinya berbeda banget dengan sebelah sana. Ini bukti kalau ada sesuatu yang runtuh di sini. Jadi stratigrafinya tidak terbentuk karena aktivitas runtuhan ini. Di reruntuhan Gapura ini apakah tertemukan juga ornamen pada batunya? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Seperti polos-polos semua. Jadi ini nantinya per hari ini hari terakhir terus ditimbun kembali. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dikaji dan teliti lagi ya. Ya. Tebalnya 4,9 itu tadi ya. Ya. Kalau yang ini dari yang tersisa itu 4,8. Jangan 4,8. Iya tuh. Mungkin begitu dulu informasinya teman-teman untuk mengenai Arca Dwarapala ini. Terima kasih informasinya Mas Widi hari ini kembali ke Tromblon Ya, gitu. karena masih melanjutkan Dan ekskavasi di tempat lain. ya, insya Allah demi kelestarian budaya dan kemajuan kebudayaan Ya. dan untuk demi kesejahteraan masyarakat. Amin. Terima kasih Mas Widi Sama-sama, atas Mas. kerjasamanya. Mari teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Halo teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Kita bersama Bapak Ismail Lutfi, arkeolog dari Universitas Negeri Malang yang mendampingi selama ekskavasi yang dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang, Mas Ya. Abdul. Selama ekskavasi berlangsung ini yang didapatkan informasi-informasi apa saja Pak yang berhasil? Ya, kalau dikaitkan dengan informasi yang kami peroleh, sebenarnya memang boleh dikatakan sudah memenuhi apa yang menjadi harapan kami. Karena sejak awal apa yang kami harapkan dari ekskavasi itu meliputi poin-poin penting, utamanya terkait dengan arah hadap Dwarapala yang selama ini menimbulkan kebingungan. Iya. Kedua, hubungannya antara Dwarapala dengan struktur batu yang ada di dekatnya. Nah, itu menjadi fokus kami. Selebihnya itu merupakan temuan tambahan. Dan ternyata dalam kurun waktu ekskavasi ini kami memang mendapatkan keberuntungan bahwa struktur batu yang ada di selatan itu ternyata menunjukkan ukuran yang tidak sama dengan yang tampak di permukaan. Jadi yang tampak di permukaan
itu bukanlah mewakili semua struktur. Yang di permukaan dan yang terpendam nggak sama? Iya, lebih luas yang terpendam. Akhirnya mendapatkan denah bujur sangkar 4,9 meter kali 4,9 meter. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang tampak di permukaan itu tidak mewakili apa yang sebenarnya dulu pernah ada. Artinya apa, Pak? Kenapa tidak sama Ya, lapisnya? untuk sementara kami hanya berangkat dari realita. Jadi data yang ada bahwa batu yang tersusun di sisi utara ini ada varian. Jadi tidak rata, tidak flat begitu ya. Tapi ada yang tersisa 2 lapis, ada yang 3 lapis, terus ternyata pada bagian yang paling utara itu banyak sekali lapisannya. Untuk sementara secara kasar dugaan kami itu bisa jadi semata-mata karena pembuat yang dulu itu mengikuti kontur tanah yang ada. Karena menurut hemat kami biasanya tempat yang sudah ditetapkan sebagai tempat yang dianggap suci dia tidak boleh digeser. Oh iya. Nah, Ya, jadi ya, ya. pada saat tidak boleh digeser maka harus ada perlakuan lain. Ya, ya. Jangankan untuk titik Dua Rapala, saya mempunyai data sangat menarik, bahkan sebuah sungai itu akan dipindahkan manakala titik penting itu berada di tengah sungai itu. Gadanya sudah di luar. Ya, sudah di luar. Sudah di luar. Nah, tinggal pertanyaannya Dua Rapala Selatan itu kalau dia harus gada di luar, maka mau nggak mau tempat aslinya diduga ada di sebelah timurnya. Timurnya. Iya, timurnya struktur maksud saya. Kalau Dua Rapala sendiri nggak harus kembar identik ya? Tidak Karena harus. yang posisi tangannya kan satu di lutut. Tidak harus. Yang satu. Ya. Jadi yang Dua posisi- Rapala itu tidak harus identik. Jadi memang ada beberapa contoh yang menarik termasuk yang di Singosari ini, bahkan yang ekstrim itu Dua Rapala yang ada di situs Candi Adanadan. Itu karakternya Dua Rapalanya berdiri dan bentuknya pun sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya. Kalau Dua Rapala fungsi sebagai penjaga itu masuk dan Gapura sebagai pintunya juga. Apakah ini kemarin selama ekskavasi tertemukan struktur pagar atau mengelilingi wilayah ini? Ya, kalau pagar menurut hemat saya memang tidak selalu ada ya. Tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Karena kalau cakupan areanya luas, itu boleh dikatakan pagarnya pagar imajiner. Yang penting ada penandanya itu. Oh. Ada jalannya, ada duaranya itu. Ada duaranya. Nah, duara itu dibatasi dengan adanya gapura. Nah, kalau kita berangkat dari kata gapura, gapura ini kan ucapan Melayu atau bahasa Indonesia. Dari bahasa Sanskritnya kan gopura. Gopura. Nah, gopura itu artinya ini apa? Penanda untuk masuk ke pura, masuk ke kota. Iya, iya. Kalau sekarang pura berubah jadi puri gitu ya. Nah, bisa tetap pura, bisa tetap puri. Karena kalau puri itu konteksnya bangunannya saja. Kalau di Bali masih dipakai. Jadi puri di Bali kebanyakan dipakai untuk menunjuk istana satu bangsawan tertentu. Iya. Tapi kalau pura itu cakupannya lebih luas. Di sana terdapat banyak puri. Oh, gitu. Ya. Nah, itu memang dalam konteks kebahasaan kita harus lihat apa ya posisi konteks dari penggunaan kata-kata itu. Jadi bentuk gapuranya pun belum bisa diperkirakan ya, nggak apa. Ya, kita dapat sisanya itu. Terlalu minim Ya, dan sisanya. kita hanya mendapatkan apa namanya plain ya, artinya apa, takik kecil-kecil aja, hanya 5 cm naik, kemudian 5 cm lagi naik, hanya itu polos kan. Kalau di tempat-tempat lain gapura yang masih ada itu juga ada ornamen yang mencerminkan dari agama dan aliran apa gitu Pak. Ada yang bisa mengarah ke sana, misalnya kalau gapura dari periode yang lebih muda, gapura Bajang Ratu misalnya, bentuknya dia sudah padu raksa, jadi ada atapnya. Kemudian Jadi, kalau secara konsep Dua Rapala ini sebagai perwujudan dari bukan dari siapa-siapa. siapa? Dia tokoh yaksa juga ya. Oh iya, Ya. Tapi kalau yaksa juga. bukan menghalau yaksa, tapi menghalau apa bahasa lainnya itu apa? Pengaruh buruk ya. Jadi
kekuatan-kekuatan buruk yang akan mengganggu stabilitas bagian yang dijaga itu. Nah, tugas dia menghalau itu. Nggak bisa masuk. Karena dalam pandangan Jawa kuno itu yang punya peran seperti itu banyak. Dwarapala iya, Ganesha iya, Ya. kemudian para apsara-apsari juga iya. Wah, cara apsari Iya. termasuk. Kemudian Rahu juga iya. Lalu Kala yang di atas ambang pintu pejani juga begitu fungsinya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan kehendak dari Buddha dulu untuk menghalau banyaknya pengaruh buruk itu berlapis-lapis. Mulai dari depan sendiri sudah ada yang menghalau, terus disaring, ada terus sampai akhirnya harapannya begitu masuk bangunan suci dia benar sudah steril, sudah suci gitu. Oke teman-teman, tarik nafas, jalan-jalan. Demikian tadi penjelasan dan keilmuan yang kita dapatkan dari Bapak Lutfi. Sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang terkandung di dalam ada Dwarapala ini serta ekskavasinya yang sudah berjalan di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Ismail Lutfi. Sama-sama.